Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Saya ingin membagikan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpinlah kami, terangi hati kami, beri damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah firman Tuhan, Ulangan 6 ayat 4-5. Saya beri judul atau tema renungan kita, Seni Mendengar. Saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Apakah itu satu kebetulan? Tentu tidak. Tuhan sudah menata seluruh organ tubuh manusia dengan rapi dan teratur, serta memiliki fungsi masing-masing. Secara praktis, manusia diberi 2 telinga, agar manusia tentu lebih banyak mendengar daripada banyak ngomong. Apakah saudara adalah tipe orang yang suka mendengar atau suka didengar? Banyak orang maunya didengar, tetapi susah mendengar orang lain. Tentu ini adalah karakter yang salah. Sebab itu berarti ia menganggap pendapatnya lebih benar, lebih baik, lebih layak dibandingkan dengan orang lain. Ya, kiranya kita tidak termasuk tipe seperti ini. Saudara, mendengar dengan benar tentu itu membutuhkan seni atau keterampilan, membutuhkan kedisiplinan juga. Sebab jika tidak, itu bisa berdampak kepada kerusakan hubungan atau relasi dengan sesama, bahkan juga terlebih dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengar dengan baik? Tentu ada beberapa hal yang akan saya bagikan. Pertama, perhatikanlah apa yang kita dengar. Melalui Ulangan pasal 6, kita belajar bagaimana sikap mendengar dengan baik. Musa berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi jemaat diminta atau diperintahkan untuk mendengar dengan baik, mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan seluruh perhatian. Jadi mengapa harus sungguh-sungguh? Karena itu adalah perintah, dan dalam perintah itu ada pesan yang harus dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar mendengar lalu kemudian melupakan, tidak juga mendengar hanya untuk menyenangkan orang lain, tidak asal dengar atau yang penting ya saya dengar saja. Tetapi mendengar dalam bagian ini memberi perhatian, dan ini merupakan seni mendengar. Bagaimana perasaan saudara jika saudara sedang berbicara, lalu tidak ada yang mendengar dengan serius? Ya, saya pastikan saudara akan kesal, bisa juga kecewa, bahkan bisa marah. Apa yang terjadi jika seorang guru sedang mengajar, lalu murid-murid tidak mendengar dengan baik? Apa yang terjadi jika seorang konselor ketika dia sedang melayani kliennya tetapi tidak mendengar dengan baik? Apa yang terjadi ketika pengkhotbah sedang berkhotbah tapi jemaat tidak peduli, tidak mendengar dengan baik? Apa yang terjadi jika anak tidak mendengar orang tua dengan baik? Maka akan terjadi kesalahpahaman, terjadi banyak miskomunikasi, dan itu merusak hubungan. Maka orang Israel diminta untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan setelah itu diminta untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi ini hal pertama, perhatikanlah bagaimana cara kita mendengar. Yang kedua, selektif dalam mendengar. Jadi ya sungguh luar biasa ya bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan atau karunia untuk mendengar. Tetapi tidak semua bisa kita dengarkan. Tuhan sudah mengatur batas pendengaran kita. Bisa saudara bayangkan kalau kita mendengar semua suara, maka tidak ada waktu bagi kita untuk beristirahat ya.
Bahkan juga tidak ada waktu bekerja karena kita akan bisa merasa crowded, merasa bingung, bahkan pusing karena suara ada di mana-mana. Ya, dan kita bisa mendengar semuanya. Jadi ini luar biasa pengaturan Tuhan. Jadi ada macam-macam suara tentu ya. Hanya kita tidak bisa mendengar semua. Ada suara musik, ada suara manusia, ada suara air, ada macam-macam suara. Ya, tetapi tidak semua perkataan atau semua yang ada di sekeliling kita yang harus kita dengarkan. Ya, jadi kita harus selektif. Misalnya ketika kita menonton drama kah, film kah, atau berbagai media sosial sekarang ini, tentu kita harus seleksi. Ya, ada banyak pidato, pengajaran, khotbah. Ya, kita harus mendengar, tetapi kita harus seleksi terhadap apa yang kita dengarkan. Karena apa yang kita dengar tentu itu juga akan memengaruhi pikiran kita. Maka yang ketiga, latihlah pendengaran kita. Kita perlu melatih pendengaran, meningkatkan kemampuan kita untuk mendengar. Maka itu membutuhkan satu latihan. Jadi mari kita membiasakan diri untuk mau mendengar orang lain. Membiasakan diri untuk mau mendengar ketika orang berbicara. Dan sekali lagi, ketika kita mendengar, sungguh-sungguh mendengar dengan baik, itu akan memengaruhi pikiran kita. Maka dengarkanlah hal-hal yang sifatnya membangun. Mendengarkan dengan baik itu pasti akan meneguhkan juga ya. Meneguhkan kita, meneguhkan orang lain, dan membuat orang lain juga merasa dihormati, merasa dihargai. Mendengar dengan baik juga itu akan bisa mengklarifikasi suatu persoalan supaya menjadi lebih jelas. Kita belajar dari Tuhan Yesus, dia mendengar orang-orang yang menderita, seperti Bartimeus yang buta, perempuan Samaria yang membutuhkan air hidup, bahkan sampai saat ini tentu dia mau mendengarkan saudara dan saya, mau mendengarkan keluhan kita, doa kita. Maka mari kita melatih pendengaran kita, karena dengan demikian kita akan membangun satu komunikasi, hubungan yang baik dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Sekali lagi, mendengar adalah sebuah seni dan membutuhkan keterampilan. Jadi, dengarkanlah, dikatakan di dalam bagian ini. Terutama, dengarkanlah apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau. Maka ketika kita mendengar sungguh-sungguh, tapi kemudian kita menerapkan, kita melakukan, kita pasti akan diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami menjadi pendengar yang baik. Dan karena pendengaran itu akan memengaruhi kami dalam mengambil keputusan yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.